Halo Sobat Basket, hari ini saya bersama tamu spesial. Tentunya sosok yang membawa perubahan begitu besar terhadap suatu perbasi di kabupatennya. Nggak cuma membawa perubahan yang besar, tapi juga terkenal dengan banyak followernya di TikTok. Ya, yuk kita perkenalkan siapa dia. Ya, perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum, saya Ketua Umum Perbasi Kabupaten Kediri. Ya, gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat kok. Sehat ya? Sehat. Ya, kita juga berdoa semoga kita semua selalu diberikan kelancaran, Amin. kesehatan, dan Amin. kesuksesan. Amin. Wah, sukses di media sosial ya kan? Saya mesti banyak belajar nih dari Mas Ulum. Terus juga sukses membuat gebrakan yang luar biasa. Kita ini kan ibaratnya tetanggaan rumah, Mas. Iya, Saya betul. Ketua Perbasi Kota Kediri, Mas Ulum Ketua Perbasi Kabupaten Kabupaten. Kediri. Saya melihat Kabupaten Kediri basketnya mulai geliat, lebih ramai, antusiasnya dapat, Iya. dan luar biasa. Terima kasih. Mas, bagi-bagi dong, gimana sih? Pasti ada kendala ya Ya, dalam menjalankan suatu organisasi di mana Kabupaten Kediri ini kan wilayahnya cukup luas, luas sekali. luas kan? Luas. Dan gimana Mas? Ceritain dong, support, terus kendala apa aja yang Mas Ulum rasakan di Kabupaten Kediri? Iya, ya kok. Jadi saya flashback ke belakang dulu kok ya. Mencalonkan Ketua Umum Perbasi Kabupaten Kediri itu tidak ada niatan sebenarnya awal. Oh, iya. Awalnya bikin event di SDN Gadungan 4. Ya, Itu ya. 3x3 se-Jawa Timur untuk tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Kediri. Ya. Kemudian karena berakhirnya masa periode Perbasi sebelumnya, Ya. saya didukung oleh Mama Evi untuk naik di Kabupaten Kediri. ya. Ya. Sebenarnya awalnya saya nyampaikan ke Mama Evi, "Mah, jadi ketua umum Perbasi itu harus orang kaya." Saya kan guru, Mah. Gitu. Sudah, kamu naik aja, nanti tak support Mama dari belakang. Apapun keluhannya di kabupaten, ya memang benar di kabupaten itu yang sangat luas sekali itu banyak kendala, terutama di fasilitas yang pertama. Fasilitas ya. Fasilitas basket. Oh. Kabupaten nggak punya gor, Iya, iya. ya kan? Kabupaten nggak punya gor. Awalnya itu tahun 2024 saya maju. Lapangan basket SLG itu belum jadi, Taman Hijau. Iya, iya, iya. Yang ada hanya di Pemkab. Oh, di belakang Ya, di belakang kantor bupati. Bupati ya, ya. Nah itu, yang pertama itu adalah fasilitas lapangan olahraga bola basket. Infrastrukturnya belum Ya. ada. Kemudian yang kedua, untuk klubnya itu hanya 2 kok. Yang punya pembinaan, Perbas Papare sama Wates. Iya, 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 iya. Jadi dari sekian banyak kecamatan di Kabupaten Kediri itu yang aktif itu hanya 2 pembinaan. Iya, iya. Itu yang menjadi kendala. Kendalanya itu ya. Iya. Ada lagi nggak Mas kendala? Kan saya lihat nih kemarin di Poprov. Iya. Aku lihat ada juga sih anak didik dari Indokot yang juga main di kabupaten. Ada beberapa. Saya lihat gila ya. Waduh. Kabupaten Kediri ini luar biasa loh. Iya. Saya sampai terkesima kekompakannya, di videonya, di fotonya, Perbasi Kabupaten Kediri ya. Wah, itu luar biasa loh. Gimana Mas caranya menangkis kendala-kendala itu sehingga menampilkan ini loh, Iya. the best of Kabupaten Kediri. Iya. Jadi awalnya itu kita bingung karena memang saya baru terjun di kepengurusan jadi ketua loh, untuk merangkul semua yang ada di Kabupaten Kediri. Awalnya bingung. Akhirnya saya bertemu dengan sosok pengurus yang luar biasa di kepengurusan saya yang mau bekerja totalitas. Kemudian ada KONI Kabupaten yang sangat support kepada kami. Nah ini kebetulan saya pakai topi KONI ini. Wah. Ya. Wah, ini... Jadi terima kasih banyak KONI Kabupaten Kediri, support 4 kategori itu berangkat semua di Porprov. Wah, luar biasa. Nah kemudian selain karena di support penuh oleh KONI, yuk ayo kita bungkus tim Porprov Kabupaten ini sebaik mungkin sehingga bisa dilihat oleh orang di Kabupaten Kediri dan
para anak-anak di Kabupaten Kediri itu tertarik untuk jadi atlet basket di Kabupaten Kediri. Kita gandeng sponsor, kita gandeng media. Tidak lupa kita juga disupport penuh oleh Bupati Kabupaten Kediri, Mas Dito. Wah, itu yang paling penting. Itu kunci dari segala masalah itu. Iya. Dukungan penuh dari pemerintah. Dari pemerintah ya. Saya jadi iri nih, Mas. Mas Lum, kita kan tahu ya, wilayah teritorialnya kabupaten ini kan besar. Iya. Ada yang di sisi kita boleh ngomong barat, ada yang di sisi timur, ada yang di utara, selatan. Kan terpisahkan oleh kota Kediri itu sendiri. Iya. Gimana itu bisa mengintegrasikan antara yang timur, barat? Ya, itu cara mengintegrasikan kita buat grup, namanya grup pelatih kabupaten. Ya. Jadi di seluruh wilayah di kabupaten jadi satu di grup itu. Ya. Informasi apa seperti event dan lain sebagainya itu kita informasikan di situ sehingga teman-teman yang di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri itu tercakup semua. Tercakup semua ya. Angin ini. Angin. Wah, ini enak juga ya. Ini daerah mana ya, Mas? Daerah Satak, Kecamatan Puncu. Ya. Wah, cuacanya cukup bagus. Anginnya sejuk juga ya. Sejuk. Ya. Karena berada di lereng Gunung Kelur. Ya. Oh, terintegrasikan semuanya, saling koordinasi ya berarti. Iya. Yang penting kan komunikasi. Betul. Yang penting kunci utama organisasi itu adalah komunikasi. Dan tentunya ada juga etikat baik untuk membangun kabupaten. Iya. Kalau cuma komunikasi nggak ada etikat baik ya. Iya. Ya sama saja. Iya. Mas, kurangnya sarana prasarana. Iya. Apa yang selama ini dilakukan oleh Ketua Perbasi Kabupaten Kediri untuk sarana prasarana ini? Sarana prasarana kebetulan kita kan punya ibu mama di Jawa Timur itu, Mama Evi. Mama segala bangsa kan, Bu. Jadi kita apapun sambatnya pasti ke mama gitu loh. Ya. Karena memang yang menaungi kita adalah Perbasi Jawa Timur. Jadi contohnya seperti lapangan ini, Bu. Lapangan ini saya pertama itu ya ibaratnya katanya mama, ulum ini kebiasaannya mancing mama gitu. Ya tak mancing aja di sana. Wow, durian jatuh itu, Bu. Durian jatuh. Ya. Jadi di sana itu ada pasir banyak, lumayan banyak lah. Saya ambil dengan peserta didik anak-anak siswa sini itu dapat 4 kubik pasir. Yang kemarin Mama Evi viralkan videonya ambil pasir itu. Ya, jadi dilihat mama, lah kok mama, aku lihat anak-anakmu ini terenyuh hatinya kata gitu. Ya wes, kamu mau bangun apa itu di situ? Lapangan basket tapi separuh mah, karena memang keterbatasan dana. Bahkan dananya ndak ada. Langsung sama Mama Evi itu disumbang 100 sak semen, Bu, sama 3 dam truk pasir. Wah. Luar biasa nih. Iya. Kadang saya punya teman di Lumajang, daerah-daerah lain, sering tanya ke saya, kamu kenapa ikut selalu Mama Evi? Ya saya ngomong, kadang ini untold story ya, yang kita mesti ceritakan ke Sobat Basket. Mama Evi itu berusaha membangun setiap lapangan basket yang berada di daerah terpencil pakai uangnya sendiri. Betul kan, Mas? Betul. Pasir dia beliin, ya kan? Semen, tukang dibayar. Sebetulnya kan, wow, cukup besar loh, Mas, pengeluarannya itu. Dan yang saya tahu di Jatiroto seperti itu, di Jember juga, di Kediri seperti ini. Wah. Jadi kemarin pembangunan lapangan ini karena juga saya kasihan Mama Evi, kok semuanya gitu loh. Ya wes mah cukup material saja. Nanti tukangnya biar wali murid yang ini gotong royong nih, hasilnya gotong royong nih, wali murid ya. Hanya kita butuh sekitar 2 tukang yang profesional, lainnya dikerjakan oleh wali murid. Orang tua turut. Iya. Berarti memiliki lapangan ini dengan kebersamaan tuh. Iya, kebersamaan. Wah. Rezeki kok. Dapat orang-orang di lingkungan sekitar yang sangat support dan antusias. Ya itu yang kita mau maju sih bukan karena salah satu ada donatur atau bukan apa ya. Tapi rasanya perlu adanya orang yang peduli, Mas. Iya. Ya kan, ketua Perbasi Kabupaten yang peduli untuk kemajuan. Iya. Terus teman-teman pelatih yang peduli juga untuk kemajuan daerahnya, sehingga ya ini terciptalah
suatu organisasi yang daerah yang tentunya ini saya lihat Kabupaten Kediri buat gebrakan yang luar biasa, Iya. iya kan? Ya, terus untuk juga gimana Mas menanggapi pembinaan-pembinaan yang kabupaten luas nih, tapi daerahnya jauh-jauh gimana? Iya, kabupaten luas tapi untuk pembinaan ini yang sangat minim pembinaanku di kabupaten. Karena hanya ada 2 klub yang betul-betul membina dengan beberapa KU. Jadi contoh kan ada Kejurkot, Kejurkap, lanjutannya kan Kejurprov, Iya, kemudian iya. Kejurnas. Iya, iya. Nah, kita Kabupaten Kediri tidak bisa ngadakan Kejurkap karena pesertanya hanya 2. Dua ya. Itu iya, kendala iya, kita. Iya, ya, betul. Jadi memang karena makanya itu dengan adanya pembangunan basket Iya. ke daerah-daerah ini bisa membuat basket ini menjadi olahraga yang masyarakat. Betul. Dengan disitunya kuantitas pemain lebih banyak, Iya. di situ pasti tercipta kualitas pemain. Iya, dan harapannya nanti akan muncul klub-klub baru untuk Betul. membina. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Kadang kita harus meniru dengan ini loh, daerah yang Keterbatasan. Daerah, iya kan, daerah dengan penuh keterbatasan, tapi punya niat yang lebih, Iya. ya kan, untuk membangun suatu basket yang ya tentunya pasti nggak setahun 2 tahun Mas. Iya. Pasti butuh waktu ini. Tapi kalau dengan niat baik, dengan konsistensi, dengan disiplin seperti ini, saya rasa Kabupaten Kediri suatu saat pasti bisa juara di Amin. tingkat provinsi, Mas. Ya, amin. Iya kan? Sudah ada ketua yang peduli, pelatih yang juga mau bekerja sama dengan Iya. baik untuk majukan daerahnya. Ceritain Mas, kendala-kendala apa lagi selain itu Mas? Selain itu Apa ini kok hujannya Wah, makin hujan anu terus. ya? Kita pindah dulu aja ya Pindah Mas? dulu aja. Di kelas ya? Oke. Ya, ayo. Ya. Kita pindah ya guys. Wah Mas Ulum, kita mesti cut dulu tadi. Iya, iya. Gus. Hujannya tiba-tiba datang dengan derasnya. Iya. Sekarang kita masuk ruangan. Nah kita lanjut nih. Selain masalah infrastruktur Mas, di kabupaten kan pasti beragam. Iya. Apa Mas kendala lain dari seorang ketua Perbasi kabupaten? Iya, kendala lain kalau kita ngadain event, Gus. Oh, Kalau kita ngadain event apalagi musim hujan seperti ini, Gus ya. Enggak punya indoor, ya, ya. lapangan indoor ya. Jadi itu kendala lainnya. Wah ini mesti Bupati denger nih. Ya, Mas Dito, semoga 2027 kita dapat gor gitu. Bu Vinanda, semoga kota punya gor yang lebih khusus lah untuk basket. Amin, amin, amin. Doa kita bersama Iya itu. doain. Untuk majuan basket Jawa Timur. Ya, Mas. apalagi 29 katanya Iya. kan rencananya mau tuan rumah. Kita tuan rumah kan. Iya. Makanya mesti sarana prasarana infrastruktur mesti dibangun semuanya. Iya. Iya. Gimana Mas? Kendala selain ada infrastruktur, lapangan indoor, apalagi Mas? Mungkin yang selama ini dikeluhkan. Sebenarnya sudah itu aja. Sudah itu ya? Iya, sudah itu aja. Tapi ya Mas, Oh, ada lagi, Gu. apa? Wasit, Gu. Oh, Wasit kita hanya punya 3 kalau tidak salah. 3 wasit dulu. Iya. Berarti ibaratnya Perbasi di kabupaten kurang ada geliat ya waktu Iya, karena memang perwasitan kita SDM untuk wasit tidak ada. Kalau pelatih kita Banyak. sementara full karena kemarin ngadain penataran penataran pelatih ya. yang separuh itu pesertanya pelatih, yang separuhnya lagi guru. Sebanyak sekitar 58 guru yang punya lapangan basket di sekolah-sekolah itu kita berikan penataran gratis, hanya mengganti biaya cetak lisensi saja di Perbasi Jatim. Ide dari mana itu Mas? Idenya kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Gu. Dapat jersey, kaos, Ya, dapat tas, ini dibonusi tas, Gu. Nah, selama 4 hari. luar biasa ini. Terus tempat penataran juga gratis disediakan oleh Dinas Pendidikan. Wah, saya lihat tuh di IG-nya ya. Iya. Wah, luar biasa. Gebrakan-gebrakan untuk bangkitin kabupaten. Iya. Tentunya bukan hal yang gampang loh. Soalnya tempo hari nggak seperti ini dan ini lebih antusias Iya. nih saya lihat. Iya. Karena memang harapan saya kalau banyak pelatih, takutnya gini kok. Nanti ke depan misalkan tiba-tiba ada salah satu SMP atau salah 2 dan lain sebagainya, anaknya senang basket muncul kalau nggak ada pelatihnya kan eman-eman, Bu. Ya, betul, Nah, betul. kita berikan wadah untuk guru olahraga itu diberikan penataran untuk memperdalam lagi ilmu basketnya sehingga bisa ditularkan ke anak didiknya. Harapannya muncul atlet baru gitu loh. Bu. Wah, padahal ini kita tahu ya,
Sekarang kemarin kayak event di Surabaya, Iya. event yang terkenal nih Iya. untuk sekolahan. Saya lihat makin rata. Iya. Apanya itu? Kemampuan. Iya, kemampuannya makin rata. Kalau dulu di Sokong hanya Surabaya. Iya. Tapi ternyata di daerah yang finalnya Jember sama Blitar, Iya. ya kan? Iya. Berarti kan daerah ini pembinaannya makin hidup, Iya. makin rata. Nah, kita juga siapa tahu di Kediri ada atlet yang potensi Iya. yang tidak terlihat, tapi dengan adanya infrastruktur, dengan adanya kerja dari panjenengan sebagai ketua membuat gebrakan-gebrakan perubahan yang luar biasa. Iya. Dari situ siapa tahu loh, Muncul. kita ada pemain nasional dari Kabupaten Kediri, iya kan? Iya. Kita nggak tahu kalau sekarang, tapi dengan gebrakan ini loh, dari selera basket mau basket berlatih, akhirnya jadi atlet yang luar biasa. Iya. Ya nggak menutup kemungkinan, Mas. Iya. Sekarang ini kok. Tadi kan Koko tanya kendala apa di kabupaten. Iya. Nah, ya kan. Sekarang kalau saya balik bertanya boleh Ku? Apa itu? Kendala di kota apa Ku? Ya, kendala di kota sih infrastruktur pasti tentunya kita punya. Iya. Infrastruktur tentunya kita punya, pelatih, SDM wasit, tabel, Iya. statistik kita punya. Ya cuman di kota ini saya lihat kurang kompak seperti kabupaten. Satu sisi ada klub yang ya kurang isal lah diajak bersatu. Itu tugasnya. Kebetulan saya ketua Perbasi Kota Kediri, ya tugas saya untuk merangkul semuanya. Padahal kita juga sudah buktikan di Poprov, saya nggak lihat anak ini dari mana. Yang penting kita untuk Kota Kediri mesti maju. Iya. Kota Kediri mesti juara, itu prinsip saya. Ya cuma ya mungkin butuh waktu lah ya. Butuh waktu yang nggak tahu sampai kapan, tapi saya punya keyakinan optimis kalau kita menjalankan organisasi ini dengan aturan. Iya. Ya saya rasa tentunya manapun kota, kabupaten pasti akan lebih baik. Iya. Iya kan Mas? Iya, betul. Ya itu sih kendalanya. Terus untuk masalah ini Mas, tentunya kan banyak juga daerah-daerah yang nggak bisa melaksanakan kejurkot. Kejurkop atau kejurkap. Iya, yang di Ponorogo juga cuma ada beberapa klub yang sama, Iya, kurang aktif. Akhirnya ikutlah Liga Jatim Iya. yang bisa menjadi kendaraan untuk ikut Kejurprov, Kejurprov. iya. Yang kedepannya yang Ya, kedepannya. ya kedepannya kan seperti itu. Mengenai perpindahan pemain Iya. yang sebetulnya ini sering diributkan. Iya, di mana-mana Di mana terjadi. ya, terutama di Kota Kediri kita nggak mungkirin. Iya. Nah, saya ini ingin memperjelas lagi. Kenapa sih Mas Kejurprov di level Jawa Timur Iya. perpindahannya pemain itu cuma kenapa? Apa itu? Bedanya apa dengan Jurnas? Iya. Kan sama-sama 1 tahun Mas. Iya. Kalau Jurnas kan 1 tahun, kenapa sih Kejurprov 1 tahun? Tapi bedanya di mana? Kok diributkan itu loh Mas? Jadi gini kok, kalau Kejurnas itu, kalau sesuai ADART pusat gitu Iya. ya. Kalau Kejurnas itu misalkan Kejurnas tahun 2025 dilaksanakan misalkan bulan Juni tanggal 17 misalkan. Iya, iya. Lah, Kejurnas berikutnya misalkan ada pemain dari klub A Iya. pindah ke klub B. Iya. Kalau di Kejurnas Iya. itu harus melewati tanggal 17 Juni 2026 tahun berikutnya kok. Berarti Per tanggal perhitungannya sistem 1 kalender tahun. periodiknya ya? Iya. Oh, Itu. Iya. Nah, kalau Kejurprov itu saya kan kemarin ikut rapat di bersama Mama Evi kan. Iya. Mama Evi itu tidak mempermasalahkan periodiknya. Iya. Jadi hanya tahunnya saja. Oh. Nah, misalkan Kejurprov itu Mama Evi laksanakan di Desember Iya. 2025. Iya. Kemudian Kejurprovnya 2026 ternyata enak ditaruh di bulan Maret misalkan, Iya, ya kan? iya. Itu boleh kok pindah klub. Dia main di klub A di Kejurprov 2025 Iya. pada bulan Desember. Iya. Kemudian pindah klub. Ganti tahun kan Iya. ke Maret. Iya. Nah, Kejurprovnya Maret.
ganti boleh. tahun aja ya. Ganti tahun aja. Iya, Kalau di provinsi kebijakan dari Mama Evi itu kebijakan dari Mama Evi. Kebijakan. Ya, tergantung ya, berarti semuanya itu kembali ke tergantung daerahnya masing-masing. Iya, karena mungkin bagaimana? Karena mungkin ya kok Iya. kebijakan dari Mama Evi itu mempermudah Iya, supaya anak ini tetap bisa bermain gitu loh. Iya. Jadi diberi kesempatan bermain. Diberikan kesempatan bermain, tapi tentunya juga dalam 1 tahun ini anak ini nggak pindah-pindah klub. Iya, Seperti itu gitu ya Mas ya. Dan syarat pindah klubnya harus ada surat keluar atau apa dan lain sebagainya, itu harus terpenuhi dulu. Iya betul. Ya itu Mas yang jadi sering peributan ya. Jadi mindsetnya ini atau mungkin update-nya kurang. Jadi yang dia pikir loh ini ke jurnas ki setahun ki, ya ke jurnas ya harus setahun. Oh ternyata kok beda di situnya mungkin ada miskomunikasinya di situ. Iya. Terus ada lagi loh, Bu. Apa? Kadang gini kan, saya dulu pernah di Jember juga, ya kan. Iya. Jadi pernah ada kejur cup atau kejur prof ya. Iya. Kalau tidak salah, saya lupa. Itu rencananya mau diadakan di bulan November di tahun itu. Lah karena padatnya event dan lain sebagainya, tidak bisa ngadakan di Desember pun tidak bisa ngadakan. Misalkan kejur cup tahun 2020 misalnya, karena ada pandemi COVID atau dan lain sebagainya diadakan di 2021, tapi judulnya tetap 2020, itu boleh. Oh boleh ya? Boleh. Iya. Atau enggak, ya jadi timeline-nya ini apa dulu? Iya. Dengan molornya suatu event dia sampai ganti tahun, ya yang kita lihat ini timeline-nya. Iya. Berarti kita ini kalau melihat sesuatu masalah, ya harus dari sudut pandang yang objektif. Iya. Tentunya kita ini sebagai ketua Perbasi ya harus lebih bijak melihat dari segala sudut objektif. Tujuannya ya biar tidak terjadi salah paham itu. Iya, mungkin kurang komunikasi atau kurang lancar komunikasinya atau bagaimana sehingga tidak mendapatkan informasi yang tepat. Iya. Terus Mas, saya ini juga tertarik ya. Saya melihat kabupaten ini tidak cuma berkembang di dalam pembinaannya, terus perbaikannya, pelatih-pelatih ini, guru-guru yang punya lapangan basket harus ikut juga, ya gratis dengan biaya cuma ganti ongkos lisensi saja itu kan tentunya kan kecil ya. Yang saya ingin tanyakan, Kabupaten Kediri juga bermain di media sosial. Iya. Dan saya lihat sangat aktif. Banget. Sangat aktif banget untuk membangun informasi. Iya. Untuk membangun ceritakan Mas, aku tak belajar sama Kabupaten Kediri. Apa ae sing Kota Kediri kurang biar kita juga lebih baik gitu loh Mas. Ceritakan Mas, apa aja yang panjenengan bangun melalui apa aja sarana prasarana dan semuanya ceritakan, aku mau copy paste deh. Iya kok sebenarnya saya awalnya gini kan mikirnya media sosial itu wah perkembangannya cepat kan, informasi apa cepat kan. Tidak kalau zaman dulu kan kita pakai surat pos untuk memberitahukan dari Pengprov ke Pemkap kan pakai surat. Kalau dulu kan belum ada media sosial dan lain sebagainya, belum ada grup WA, masih telepon SMS dulu. Nah, dengan adanya media sosial, orang itu akan tertarik melihat. Nah, kita tampilkan apapun yang dilakukan kita sebagai organisasi bola basket yang ada di kota kabupaten, kita tampilkan semua di medsos. Rajin-rajin upload itu ada apa informasi apa upload kita upload. Sama seperti tim Porprov kami di Kabupaten Kediri itu dari launching jersey, dari perkenalan pemain ini dan lain sebagainya pelatih itu kita upload semua. Dikemas demikian rupa ya. Sehingga nantinya dapat menarik sponsor. Iya. Jadi kita kemarin full sponsor berangkat akibat media sosial itu. Dan paling tidak kita mencari orang yang bisa mengelola media sosial itu dengan baik. Dengan baik ya. Itu. Iya. Kota harus punya ini. Nah, saya kemarin dibantu oleh Free Idea. Jadi Mas Dwiki itu. Iya. Nah, itu bagus media sosialnya untuk pemasaran apa dan lain sebagainya bagus. Itu dibantu gitu. Ya ini, ayo saya Perbasi Kota Kediri membuka lowongan siapa yang mau. Ya kita harus belajar dari kabupaten biar kita bersinergi maju di 2029. Kediri juara ya Mas.
kita sama-sama ketemu di final. Siap, amin. Ya kan, semoga Iya. kita ketemu di final. Masa Surabaya terus. Makanya itu kita pembinaan mesti merata nih Mas. Iya. Pembinaan mesti merata, kita persiapan. Kan tentunya basket nggak bisa ya disiapin dalam setahun 1-2 tahun nggak bisa aku. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Itu pun dalam satu periode yang kita siapkan itu baru kita bisa ambil hikmahnya di tahun ketiga ke tahun keempat. Iya. Ya kan? Bahkan bisa ke-6. Ya, nggak Iya. bisa. Karena pembinaan itu jangka panjang, apalagi ini Iya. bergu. Susah loh, kok olahraga basket paling susah karena peraturannya paling banyak. Iya, betul, betul. Iya. Makanya kita ini di daerah Mas, paling enggak ya harus membuat gebrakan, daerah harus maju. Iya. Daerah harus maju, daerah harus kompetitif, dan yang penting daerah itu harus juara. Terus mengembalikan kejayaan Kediri seperti zaman dulu sebenarnya. Ya, itu tugas kita semuanya. Iya. Kalau dulu boleh dikata ada salah satu klub besar, Iya. ya kan, kayak Satria Muda, kayak PJ, dengan dana yang unlimited, Iya. bisa panggil pemain dari seluruh penjuru Indonesia untuk di sekolah kan dibiayai seperti yang dilakukan klub-klub besar yang Iya. sekarang, seperti di Cirebon, di Surabaya, di Jakarta, Iya. dia biayai. Akhirnya terbentuklah suatu tim yang hebat. Solid. Iya kan? Nah, sekarang dengan tidak adanya sponsor yang berlebih seperti itu, Iya. kita sebagai ketua Perbasi harus ibaratnya babat dari bawah loh. Iya. Iya kan? Kita harus cari pemain dari pelosok. Meluangkan waktu, tenaga, dan biaya. Lebih berat kan? Iya. Tantangannya pasti lebih berat loh. Nggak cuma tantangan Mas, kadang kita punya atlet yang bagus, sudah kita bina. Kan Iya. tadi kita ngomong nih, Iya. pembinaan kan nggak setahun 2 tahun. Iya. Kita udah siapin sejak 2022. Iya. Kita udah siapin sejak atlet ini umur 11 untuk Iya. nanti dia di umur 17. Iya. Berarti 6 tahun. 6. Nanti diam-diam ada orang yang pengen ngerebut. Disuruh pindah. Biasanya kan kayak gitu Mas. Iya, Dia iya. tuh, pindah sana lo, pindah sana. Padahal anak-anak ini kalau bermain terus dengan teman yang satu timnya, Bertahun-tahun. chemistry-nya luar biasa kan. Iya. Kita bisa melatih mereka dengan skill Mas. Iya. Tapi chemistry itu kan dibutuhkan jam terbang, Iya. main bareng. Itu kan lebih susah Iya. daripada kita bentuk skill. Ya itu loh Mas. Kadang ya, ayo kita mesti bisa ini. Iya. Apalagi Jawa Timur, targetnya Buketum, PON, Emas. 4-4-nya harus emas. Ya itu juga kita harus pikirkan. Iya. Gimana kita bisa mengalahkan, nggak cuma kita ini ngalahkan kota besar, Iya. kita ngalahkan ibu kota. Ibu Mas. kota. Tugas kita itu Mas. Ayo kita mesti bersatu, berkarya. Yang penting di basket saya lihat nih harus adanya kerjasama ya. Iya. Teamwork ya. Teamwork. Wong basket aja ngajarkan kita teamwork. Iya. Kita harus bersatu, ada ya korelasi yang bagus lah antara Perbasi dengan klub, Iya. pemain dengan pelatih, terus Perbasi dengan KONI, Perbasi dengan Pemprov, dan sebaliknya semuanya harus bagus. Iya. Mas, kasih tips dong. Saya percaya Mas Ulum ini kan punya wawasan kreativitas yang kabupaten ini kurangnya di sini, kita benahi. Benahinya dengan cara kayak, aku lihat basket ini di kabupaten belum merata. Iya. Aku pengen pelatih tak tanya sih, tak sampai Iya. dulu yang punya lapangan 50 diadakan ke pelatihan. Iya. Mas, ada lagi nggak kira-kira apa yang akan dilakukan Kabupaten Kediri? Yang akan dilakukan Kabupaten Kediri itu memperbanyak event di kabupatenku. Jadi gini, kabupaten yang masih dalam tahap berkembang itu kan kalau untuk ikut event keluar kota, kecuali untuk klub-klub yang sudah bagus ya kok ya, Iya. itu pasti ikut keluar kota itu mereka senang dan mau. Iya, iya. Nah, kalau event di kabupaten, klubnya hanya 2. Iya. Kita mau mengadakan kompetisi ya 2 Iya, iya, klub kan kurang gitu loh. Betul. Jadi saya mewadahi, selain mewadahi klub, saya juga mewadahi sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ya. Jadi kita memperbanyak event sekolah. Jadi event sekolah-sekolah yang baru muncul basketnya itu kita wadahi di kabupatenku. Karena tidak mungkin kan mereka ikut keluar kota kan. Iya, iya. Jadi kemudian untuk eventnya ya khusus untuk kabupaten saja. Iya, iya. Jadi kalau kedatangan luar kota mereka takut kan baru muncul Iya, gitu iya, loh. iya.
Jadi memperbanyak event, yang pertama memperbanyak event karena pelatihnya sudah banyak, Iya, iya, iya. ya kan. Kedua adalah memperbanyak event. Selain memperbanyak event, ya memperbanyak wasitku. Wasit. Jadi wasit ini nanti rencana ke depan itu Kabupaten Kediri akan membuka lowongan Iya, iya. bagi anak-anak SMA, Iya, iya. terutama kelas 11 atau 12 Iya, iya. yang mau lulus, Iya, iya. yang kiranya mau di dunia perbasketan meskipun tidak bermain basket, Iya. saya fasilitasi untuk belajar wasit. Iya, wah, luar biasa. Karena apa? Kalau wasit basicnya dari basket, Iya, iya. feeling dan otomatis ketika ada violation, foul apa, itu langsung Pengambilan keputusannya. Ya, iya. langsung nyantol gitu. Iya, 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 iya. Itu kan hanya prediksi tau, Iya, prediksi iya. kita. Iya. Entah nanti di lapangan prakteknya atau bagaimana kan kita tidak tahu. Iya. Karena memang mental seseorang kan berbeda-beda. Betul, betul, betul. Wah, anu ya. Berarti saya nggak salah pilih temen nih. Iya kan? Loh, kalau orang boleh ngomong, wah Kabupaten Kediri sama Kota Kediri harus bersaing. Kalau saya enggak. Enggak. Kalau saya enggak. Saya pun juga punya pekerjaan profesi sebagai distributor. Oh ini sama ini bersaing. Enggak. Saya enggak. Saya harus mengawal semuanya teman. Karena apa? Saya harus belajar dari Panjenengan, belajar dari kota-kota yang maju, Surabaya, Malang. Gimana beliau-beliaunya ini membentuk suatu tim yang luar biasa. Iya. Ya kan, nggak terkalahkan. Saya juga harus belajar dari daerah. Loh, kita boleh ngomong, Surabaya sebagian datang pemain dari daerah. Iya. Bentuk pemain dari daerah itu lebih susah loh. Iya. Daripada kita cuma pemain nyatukan dari daerah-daerah, kita satuin, kita Jadi jadikan satu. tim. Membentuk pemain itu harus butuh passion, butuh telaten, disiplin. Ya itu yang susah. Iya. Mas. Iya, yang susah. Wah, selain itu bentuk mau banyak event, Iya. mau banyak Wasit. wasit, Iya. apalagi Mas? Sementara itu dulu. Bu. Sementara itu ya. Kalau kita kebanyakan program nanti hanya 1 tahun tidak terlaksana. Bu. Takutnya nggak jalan, banyak Iya. angan-angan doang. Iya. Tapi lebih baik kita Fokus ini dulu. action Iya. gitu. Tapi ya Mas, saya sangat setuju dengan jangka panjang. Kalau kita ini fokusin wasit dengan kualitas game yang bagus, otomatis pembinaan ini makin maju juga. Iya, makin jalan. Bu. Kalau kualitas game kita ini jelek, Jelek. ya kita nggak bisa maju Mas. Iya, karena apa nanti keputusan wasit di lapangan itu kalau misalkan salah gitu loh, Bu. Misalkan salah ya kita tidak memungkiri karena wasit juga manusia kan. Iya, iya, iya. Jadi kalau salah, oh, di sini boleh, di sana tidak boleh, Iya, iya. di sana tidak boleh, di sini boleh. Iya, iya. Nah, pemainnya bingung Bu nanti. Iya, iya. Iya, iya. Ya itu yang tugas panjenengan nih di Pemprov nih. Sudah buka duluan di bidang perwasitan kok, Bu. Ya, kan bidang perwasitan. Dengan panjenengan nih. Jadi biar wasit-wasit tentunya di Jatim ya kualitasnya lebih baik. Iya, amin. Berintegritas. Tentunya game-game nanti di level Jatim. Berkualitas. Iya. Kita kan harus PR panjenengan kan kabupaten harus juara, Jawa Timur juga harus juara. Iya. Iya kan, ya berat Mas. Mas, kasih tips. Selama ini yang panjenengan lakukan ini kan tentunya membutuhkan banyak biaya. Iya. Gimana cara panjenengan bisa handle ini semuanya? Iya. Dengan biaya atau enggak Mas? Dengan biaya. Dengan biaya. Dengan biaya. Gimana caranya cari biaya? Saya mengajukan proposal ke KONI. Kebetulan KONI-nya kita kan luar biasa untuk tahun Iya, ini, iya. dipimpin oleh Mas Hakim luar biasa. Luar biasa. Kita ngajukan proposal untuk kegiatan tahun depan itu di HCC. Ya, ya, ya. Ya, di HCC. Dari situ kita melaksanakan program-program berjalan lancar. Kemudian yang kedua, kita cari sponsor, Bu. Sponsor ya. Iya, sponsor. Gampang nggak Mas cari sponsor? Gampang-gampang susah, Bu. Soalnya kan basket kan di daerah belum tentu bisa Iya. dijual. Nggak kayak volley sama sepak bola. Betul. Iya. Gampang-gampang Gimana susah. cara dapetin sponsor? Cari sponsor yang memang benar-benar apa ya, Bu? Istilahnya sering menyponsori event-event olahraga lain, Bu. Oh, contohnya nih. Contohnya, kabupaten. Nah. ini boleh promosi dari? Boleh, Oh, boleh, apa-apa. boleh. Kita mesti ngomong apa Iya. adanya nih di sini. Produk kaf, sabun muka, parfum apa dan lain sebagainya. Mereka support ke tim World kita kemarin. Wah, luar biasa ya. Support. CAF itu kan sudah levelnya udah Indonesia ya. Iya.
Panjenengan bisa merambah ke situ. Ya. Kemudian kemarin juga ada apa namanya media free idea itu Mas Dwiki. Itu free kok kita video apa dan lain sebagainya free dari Mas Dwiki. Kemudian ada Akeo kemarin air minum kita di stok dari Akeo kok. Wah. Selama Porprov sama Porprov itu dari Akeo. Jadi tidak usah beli kok air minum. Ya. Kemudian dari jersey-nya juga hampir separuh dari Jabir kemarin. Kemudian dari apa lagi ya? Dari Jupar Pare. Wah, Koboni. Wah, itu banyak basket itu. Kami. Jadi sebetulnya kayak saya lihat loh Mas ya. Basket ini kan mengajarkan suatu teamwork. Ya. Keberhasilan suatu olahraga basket, organisasi daerah itu juga tentunya dengan teamworknya pengurus, pelatih, wasit, atlet semuanya harus bergandengan tangan untuk mewujudkan suatu keberhasilan. Dan juga untuk mengadain event kita juga punya teamwork. Ada sponsor. Makanya cari sponsor tuh gampang-gampang ya pasti. Tinggal orang yang mau sponsor itu bisa nggak kasih trust ke panjenengan. Betul kan? Kalau nggak ada trust, nggak mungkin Mas. Nah berarti panjenengan ini punya kredibilitas, integritas yang lebih baik yang menurut sponsor yang patut disupport. Iya. Wah berarti ya sebetulnya cukup melelahkan ya Mas. Cukup melelahkan ya. Tapi panjenengan masih semangat toh untuk bangun basket? Semangat dan wajib semangat loh. Wajib semangat. Wajib semangat. Soalnya kan ini kan di daerah Satak ya, bawah lereng Kelut. Kan masih juga di daerah seperti Mojo, yang terpencil di apa Gunung Lawu ya. Gunung Lawu itu kan. Wilis ya. Gunung Wilis itu kan juga banyak anak-anak yang belum terjamah. Nah ini panjenengan harus ke barat, ke utara, ke utara sampai Papar situ ya. Papar sampai Kertosono itu. Betul Bu. Wow. Harapannya nanti akan muncul klub-klub baru lah binaan dari Perbasi. Nanti mungkin dalam waktu dekat Mojo membuat klub. Terus kemudian Puncu sini ada lapangan di Satak di SDN Puncu 2 sama di Gadungan 4 bisa digabung jadi satu kerjasama dengan guru olahraga SD di kecamatan bisa bentuk klub misalkan Puncu basketball gitu. Kolaborasi itu penting ya. Penting loh. Penting ya. Ya. Nggak bisa kita kerjain sendiri. Nggak bisa kok. Makanya kita mesti collab, kita mesti kerjasama. Intinya teamwork ini harus jalan. Seperti di basket. Ya. Oke Mas, ada yang mau disampaikan untuk pecinta basket di daerah? Iya kan, siapa tahu Mas bisa kasih wejangan yang lebih baik lah untuk mereka. Jadi untuk pecinta basket di daerah, terus kejar cita-citamu di bola basket. Karena apa? Kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Saya dulu berasal dari anak seorang tukang sapu di sekolahku. Iya. Bermimpi untuk jadi pemain basket di SMP, tidak punya sepatu. Sepatu sekolah saya pakai. Akhirnya saya lulus SMA, saya diberikan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan jadi atlet tapi jadi wasitku. Jadi kan dapat uang dari hobi, senang dapat uang gitu loh Bu. Jadi dapat membantu kehidupan kalian di masa yang akan datang. Contohnya sampai saat ini, akhirnya saya tidak ada cita-cita untuk jadi ketua umum Perbasi Kabupaten, tidak ada. Karena itu sudah jalannya Tuhan. Nah itulah yang saya lihat sosok yang rendah hati. Karena panjenengan walaupun jadi ketua, tapi nggak merasa diri kita ini ketua. Kita tetap melayani, membangun, kita bantu orang. Jadi sebetulnya kalau kita ingin bantu orang, itu nggak melihat kita ini kaya, nggak melihat kita ini punya kedudukan. Yang penting dari hati kita ini tulus atau enggak gitu. Tulus dan ikhlas kita jalani ya kayak panjenengan Mas. Dengan keterbatasan, ya saya cuma guru, saya cuma wasit, tapi saya masih bisa bantu orang. Yang penting bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Wah luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Mas. Sama-sama. Saya banyak belajar dari panjenengan. Banyak sekali hal yang sebetulnya titis Mas Ulum. Ya kan, orang nggak tahu nih Mas Ulum gimana. Tapi saya percaya Mas Ulum salah satu yang terbaik untuk memimpin Kabupaten Kediri. Amin. Kita wujudkan Mas, semoga di 2029 kita berada di final. Amin. Amin. Terlepas bukan siapa juaranya, tapi paling nggak kita ingin mewujudkan bahwa Kota Kediri, Kabupaten Kediri, pembinaannya jalan dan kita berhasil. Siap.
Yang penting rukun kan. Iya, rukun dong yang pasti. Dan yang pasti kita empat-empatnya harus emas di Jatim. Amin, amin, amin. Iya. Ya, Sobat Basket, itu perbincangan dari kami. Semoga juga menggerakkan hati dimanapun kita berada. Siapapun kita. Kalau kita punya keinginan untuk membantu orang. Kalau kita punya keinginan untuk memberikan hal yang lebih baik. Nggak usah nunggu-nunggu. Yang penting mulai sekarang. Siapapun bisa menjadi yang terbaik. Siapapun bisa menjadi untuk mengajarkan yang baik. Itu dari kami. Saya Mas Ulum izin pamit. Sampai ketemu episode berikutnya. See you.